Di Jambi, sebuah sekolah telah berhasil memenuhi persyaratan pembelajaran tatap muka. Menyambut sebuah era baru bagi para murid dan tenaga pendidik setelah 1 tahun lamanya pandemi melanda. Anak saya sudah sekolah secara online sejak pandemi ini mulai masuk ke Indonesia. Jadi sekitar setahun yang lalu. Kami sekeluarga sangat siap kalau anak kami akan mulai sekolah lagi di bulan Juli nanti. Karena sekolah juga sudah melakukan prosedur kesehatan dengan baik, sudah disosialisasikan pada kami semua sebagai orang tua murid, dan kami melihat sekolah menyediakan fasilitas kesehatan dengan baik, mulai dari tempat cuci tangan, bagaimana sekolah menjaga jarak antara kursi murid yang satu dengan yang lain. Menjadi sebuah rutinitas yang sempat terhenti. Akhirnya mereka akan menjalani masa-masa yang dirindukan ini. Kembali menuju tempat mencari ilmu, juga tempat mengisi waktu setiap harinya. Semangat banget dong untuk sekolah tatap muka, soalnya udah kangen sama guru-guru dan teman juga. Dan udah lama sekolah online, jadi kangen banget dengan gedung sekolah juga. Untuk menerima kembali para murid, pertama, seluruh ruangan di sekolah harus didisinfektan. Sekolah pun harus menyiapkan fasilitas mencuci tangan. Dan tentu sebagai gerbang pertama penerapan protokol kesehatan, mengecek masker pada setiap anak didik yang memasuki area sekolah. Kini menjadi kewajiban. Di sekolah kami itu sistemnya sekarang yang berjalan adalah sistem blended learning, di mana kita menawarkan 2 opsi. Jadi opsinya orang tua boleh memilih apakah mereka ingin datang ke sekolah atau ingin belajar dari rumah. Jika ada sekolah yang tidak memenuhi prokes, tidak patuh terhadap prokes atau lalai, maka kita dari Dinas Pendidikan tentu ini akan melihat sejauh mana kelalaian yang disebabkan itu. Kalau kelalaiannya masih bisa dalam bentuk pembinaan, maka ini akan kita bina. Tapi kalau kelalaiannya fatal, maka ini akan kita stop pembelajarannya. Jadi tergantung dari tingkat kelalaiannya. Selain fasilitas penunjang sekolah, untuk memenuhi persyaratan pembelajaran tatap muka, ruang kelas wajib diatur sesuai protokol kesehatan. Jumlah maksimum hingga jarak harus diatur kembali demi mencegah penularan COVID di dalam kelas. Tenaga pengajar pun telah bersiap untuk kembali melaksanakan tugasnya, mendidik generasi penerus bangsa. Saya sudah sangat siap kembali mengajar tatap muka. Dan apa yang saya rindukan tentu saja berbincang-bincang dengan siswa, bercengkrama, bahkan bercandaria dengan mereka. Itu hal yang sangat saya rindukan sekali. Memulai dan menerapkan kebiasaan baru bukan hal yang mudah. Namun ini adalah sebuah keharusan jika ingin kembali menjalani kehidupan. Bukan tanpa kontrol, keamanan kegiatan belajar di masa pandemi terus dipantau. Dan keselamatan tetap menjadi prioritas seluruh jajaran. Jadi jika terjadi penularan COVID-19 di sekolah kami, maka hal yang akan kami lakukan yaitu menutup sementara kegiatan pembelajaran tatap muka paling singkat 3 kali 24 jam. Tak sekedar tempat belajar, sekolah adalah tempat di mana seorang anak mendapat hangatnya sahabat dan membentuk karakter untuk menjadi pribadi berbudi. Dengan disiplin protokol kesehatan, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan. Dengan harapan, masa pandemi akan segera kita lewati.